Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafriadul Safitri dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta dengan NIM 0498137763. Saya akan melakukan praktikum tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baik, langsung saja untuk soalnya. Diminta untuk membuat program Java yang digunakan untuk manajemen rental kendaraan. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek. Petunjuk pengerjaannya, buatlah sebuah kelas abstrak kendaraan yang akan menjadi dasar untuk semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini harus memiliki atribut nama, harga sewa, jenis, status. Terus buatlah 3 kelas turunan dari kendaraan: mobil, motor, bus. Setiap kelas harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalkan kapasitas penumpang untuk bus, diisi mesin untuk motor. Kalau mobil pakai pintu. Terus buatlah kelas rental kendaraan yang akan digunakan untuk mengelola semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa kelas untuk menyimpan semua kendaraan. Buatlah kelas penyewaan yang akan digunakan untuk mencatat penyewaan kendaraan oleh pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan kendaraan yang disiapkan oleh pelanggan. Implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Gunakan exception handling untuk menangani kasus seperti pelanggan mencoba menyewa kendaraan yang tidak tersedia. Input pengguna tidak valid. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan kendaraan baru ke dalam daftar rental, menampilkan daftar kendaraan yang tersedia, menerima penyewaan kendaraan oleh pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya penyewaan, menampilkan truk penyewaan pelanggan keluar dari program. Terus ada implementasikan operasi IO dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar kendaraan dari sebuah file text, menyimpan dan membuat stok penyewaan dari file text. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu dan operasi penyewaan kendaraan. Buatlah video penjelasan. Ini ada petunjuk kontrolnya. Anda dapat menggunakan antar buku atau abstraknya jika dibutuhkan untuk mengimplementasikan abstraksi. Gunakan polymorphism untuk mengimplementasikan metode tampil kendaraan pada masing-masing kelas turunan. Pastikan untuk menjaga struktur yang rapi dan dokumentasi yang baik. Dan langsung saja nanti baik, langsung saja. Tadi saya sudah membuat kelas kendaraan, kelas mobil, kelas motor, bus, rental kendaraan, penyewaan, dan Java. Yang pertama ada kelas kendaraan di sini. Kelas ini untuk mendeklarasikan atribut dasar yang dimiliki oleh semua kendaraan. Ada namanya, ada harga, terus ada jenis sama statusnya tersedia atau enggak. Terus di sini ada untuk menginisialisasi objek kendaraannya, ada namanya, harga sewa, jenis sama statusnya. Ini ada untuk akses ke terkontrol ke atribut ini implementasi enkapsulasinya di sini. Dan ini untuk menampilkan kendaraannya. Terus sekarang ada kelas turunannya, kelas mobil, motor, dan bus Java. Terus ini karena ini sama-sama kelas turunan, jadi yang dijelaskan cuma kelas mobil aja karena semuanya sama aja, cuma yang membedakan ada nanti dijelaskan. Ini untuk menambahkan atribut khusus mobil. Tuh ada, kalau mobil itu ada harga sewanya. Tuh kalau mobil kan ini untuk harga, kalau mobil atributnya ada namanya, harga sewa, status, sama jumlah pintu. Nah, yang semuanya sama, cuma yang membedakan kalau mobil ada isinya ini jumlah pintu, kalau motor itu CC, terus kalau bus itu kapasitas penumpangnya. Nah, di sini nanti jumlah pintunya misalkan di pintu 4 atau pintu 2 tuh. Terus, nah ini untuk implementasi mode abstraknya, ini setiap kendaraan itu menampilkan data dengan caranya sendiri tuh. Kayak motor sama bis itu punya pola yang sama juga kayak mobil. Cuma bedanya tuh yang tadi. Kalau mobil itu jumlah pintu, kalau motor itu CC, terus kalau bus itu kapasitas penumpang. Jadi langsung ke sini ke rental kendaraan. Oke, nah ini untuk menyimpan semua kendaraan yang ada di dalam list. Ini fungsinya, tuh ada daftar kendaraannya. Terus nanti ini untuk menambah kendaraan, ini untuk menampilkan kendaraannya, untuk menampilkan semua kendaraan. Kalau ini tampilkan kendaraan yang tersedia aja. Terus kalau ini cari kendaraannya, ini berdasarkan namanya, pakai namanya, misalkan namanya Motorbit atau mobil Avanza itu. Terus di sini untuk menyimpan kendaraan sebelum klik keluar tadi. Terus di sini ada kelas penyewaannya, ini untuk menampilkan data kendaraan yang disewa sama pelanggan. Ini kalau misalkan kendaraan yang nggak tersedia nanti dilempar ke exception handling. Misalkan mau kendaraan Avanza tapi kendaraan Avanzanya udah disewa sama pelanggan lain, jadi nanti ada catatan kendaraan tidak tersedia, kendaraan disewa gitu. Nah, ini untuk menghitung total biaya sewa berdasarkan kendaraan yang dipilih. Nanti kan per kendaraan itu harganya pasti beda-beda. Terus ini untuk tampilkan struk, untuk menampilkan struk kendaraan yang disewa. Terus ini untuk menyimpan struk kendaraan yang udah disewa. Terus sekarang ada ke kelas main Java ini. Oke, di sini rental kendaraan yang ini itu untuk membuat objek utama, terus buat bikin data kendaraan dari file pas programnya dimulai. Terus ini ada menu-menunya. Menunya itu ada 5. Menu di aplikasi rental kendaraan ini ada menu tambah kendaraan, menu tampil kendaraan, sama terus menu sewa kendaraan, terus tampil struk, sama menu yang keluar. Terus ini kalau pilihan itu nanti misalkan pilih mau menu yang mana, mau menu 1 dulu, 2, 3, 4 atau 5 mungkin. Nah, di sini
Nah, ini ada contoh untuk mencoba kalau pilih menu 1. Menu 1 itu kan tadi kan tambah kendaraan, misalkan mau nambah mobil, berarti nanti ketik mobil, terus nama mobilnya apa, harga sewanya berapa, terus jumlah pintunya berapa. Nah, ini kalau mobil, terus kalau misalkan mau motor ini pakai ini, pakainya cc, ya misalkan motornya berapa cc atau cc. Nah, terus kalau ini kalau bus, kalau misalkan mau yang mau ditambah itu bus, kalau bus pakai kapasitas penumpang, kalau mobil itu pakai jumlah pintu, kalau motor pakainya cc motornya berapa, cc-nya motor berapa, terus kalau bus itu pakainya kapasitas penumpangnya. Nah, ini misalkan kalau pilih menu yang kedua, misalkan nama kendaraan yang mau disewanya apa, misalkan ini dari namanya ya, tadi kan namanya kan misalkan ada mobil Avanza atau motor Beat, itu nanti dipilih aja namanya, diketik, terus nanti ada tulisan ini berhasil disewa, terus nanti kalau misalkan ada pelanggan yang mau nyewa lagi, nanti ada catatan gini, kendaraan tidak ditemukan. Nah, terus kalau misalkan mau pilih menu ini maaf ya, ini kalau menu kedua kan tampilkan tersedia itu buat nampilin kendaraan apa aja yang tersedia. Nah, ini kalau menu yang ketiga ya, menu yang ketiga itu baru nama kendaraan yang ingin disewa, apa, nanti diketik namanya, terus nanti akan ada catatannya, kendaraannya berhasil disewa, atau kalau misalkan ada pelanggan yang menyewa duluan, nanti ada ada catatan gini, kendaraan tidak ditemukan. Terus kalau misalkan pilih menu yang keempat, ini menampilkan stuk. Nah, struknya itu stuk hasil sewa kendaraannya, ada berapa kendaraan yang disewa, nanti biayanya berapa, nanti ditampilkan di stuk. Terus ini pilih menu yang kelima, itu untuk menyimpan data kendaraan ke file. Terus yang terakhir ada, kalau misalkan berpilih keluar, itu nanti ada catatan terima kasih. Oke, sekarang kita coba aja klik running dulu. Nah, udah di running. Nah, ini ada menu-menunya, misalkan mau pilih menu yang pertama dulu karena kendaraannya belum ada. Nah, kita tambahin dulu mobilnya, ada kita klik mobilnya, misalkan namanya Avanza, terus harga sewanya 350.000, lalu tiga, terus jumlah pintunya 4. Nah, terus kita tambah kendaraannya lagi, motor. Sekarang misalkan motor Beat, harga sewanya 100.000, terus sisinya misalkan 110. Nah, sekarang kita tambahin lagi ya, terus kita tambah bus, nama busnya misalkan Bistayo, harga sewanya misalkan 3 juta. Oke, terus kapasitas penumpangnya misalkan 60. Terus kita tambahin lagi mobil, motor misalkan Ninja, terus harga sewanya 300.000, isinya misalkan 250. Terus yang terakhir kita tambahin mobil bis, namanya Bistayo 2, harga sewanya misalkan yang ini lebih murah, kapasitas penumpangnya 40 orang. Nah, sekarang kita pilih menu yang kedua ini untuk menampilkan kendaraan yang sudah tersedia sini. Nah, ini kendaraan yang sudah tersedia tadi, udah nambahin mobil Avanza, motor Beat, Bistayo, mobil Pajero, motor Ninja, sama Bistayo lagi. Nah, ini harga sewanya, terus ini kalau mobil ada itu pintunya, terus ini semuanya tersedia ya, statusnya semuanya tersedia. Terus misalkan mau sewa kendaraan yang ketiga, misalkan mau sewa kendaraan, mau sewa Tayo 2. Nah, ini kalau mau itu yang disebut itu nama kendaraannya, bukan jenisnya. Nah, tuh Tayo ini udah berhasil disewa, misalkan coba kita sewa si Tayo lagi, Tayo 2. Nah, kendaraan tidak tersedia karena udah disewa. Sekarang kita coba sewa yang lain, misalkan si Ninja udah berhasil disewa. Terus sekarang kita sewa siapa lagi, Beat, motor Beat. Nah, tadi kan maaf ya, saya lupa lagi, saya salah pencet tadi, langsung ketik motornya. Nah, ini kan tadi kan kendaraan-kendaraan yang udah ditambahin. Nah, terus ini kendaraan yang ditambahin ada Avanza, harga sewanya 350.000, pintunya 4, pintu tersedia. Motor Beat sewa 100.000, sisi 110 tersedia. Bistayo harga sewa 3 juta, kapasitas 60 orang tersedia. Mobil Pajero harga sewanya 700.000, pintu 4 tersedia. Motor Ninja harga sewanya 300.000, sisi 250 tersedia. Bistayo 2 harga sewanya 2.500.000, kapasitas 50 tersedia. Terus tadi udah coba nyewa Bistayo 2, ini udah berhasil disewa. Terus kalau misalkan ada pelanggan lain yang mau nyewa Bistayo lagi, nah ini nanti ada catatan terjadi kesalahan, kendaraan tidak tersedia karena udah pernah disewa. Sekarang nama kendaraan yang disewa Ninja, berhasil disewa. Sekarang kita coba running lagi, karena tadi saya salah ketik, kita coba running lagi aja. Nah, kendaraan jadi nggak sempat kesimpan, kita tambah dulu Pajero. Tambah kendaraan mobil Pajero, harga sewanya misalkan
200.000, pintunya 4. Nah ini udah ada, kita tambahin lagi kendaraan, misalkan motor, nama motornya itu motor Ninja, misalkan harga sewanya misalkan 450.000 deh, 450.000, biasanya 250. Terus sekarang kita tambahin lagi satu lagi, bis, terus namanya Tayo aja, harga sewanya 3 juta. Oke, kapasitas nampaknya 60 orang. Nah sudah ada semuanya ya, sekarang kita pilih menu yang kedua, tampilkan kendaraan yang tersedia. Ini ada 3 ya, ada mobil, motor, sama bus. Kalau mobil ada Pajero, harga sewanya 700.000, 4 pintu tersedia. Ada motor Ninja, harga sewa 450.000, CC-nya 250 tersedia. Terus Beach Tayo, harga sewanya 3 juta, kapasitas 60 orang tersedia. Sekarang kita coba sewa kendaraan. Nama kendaraan yang mau disewa misalkan Pajero, benar kan? Nah Pajero udah berhasil disewa. Terus misalkan sekarang yang keempat, tampilkan stroke ya. Nah ini karena yang disewa Pajero aja, berarti yang dibayar cuma Pajero aja. Terus sekarang solusinya jadi tidak tersedia, false itu tidak tersedia, kalau true baru tersedia. Terus sekarang kita coba kendaraan yang tersedianya, bisa motor aja sama bus Tayo. Sekarang coba kita sewa semuanya, kita pilih menu yang ketiga, sewa kendaraan yang disewa itu misalkan sekarang Ninja udah berhasil disewa. Terus sama yang terakhir, pilihan 3, si Tayo. Nah Tayo juga udah berhasil disewa. Coba kita tampilkan kendaraan yang tersedia, ada apa nggak? Nah kendaraan yang tersedia itu udah nggak ada, udah habis karena udah semuanya disewa. Sekarang kita pilih menu keempat, tampilkan stok. Nah tadi kan semuanya udah disewa ya. Tuh, kalau mobil Pajero 700.000, pintunya 4, udah nggak tersedia karena udah disewa. Motor Ninja juga sama, motor Ninja 450.000, CC 250 udah nggak tersedia. Bis Tayo 3 juta, kapasitas 60 orang udah tidak tersedia karena semuanya sudah disewa. Misalkan ini yang nyewa 1 orang. Nah ini total stroke penyewaannya itu jadi 4.150.000 rupiah. Terus sekarang kita pilih keluar karena sudah menerima, kita pilih keluar. Nah ini sudah disimpan dan sudah keluar dari programnya. Tadi saya sudah membuat kelas kendaraan, terus kelas mobilnya. Ini turunan-turunannya ada 3, kelas mobil, motor, sama bus. Terus ada kelas rental kendaraan juga, terus sama kelas penyewaan, sama main Javanya yang ini. Nah mungkin terus tadi juga sudah coba untuk mencoba semua menunya. Ada menu nambah kendaraannya, menambah berapa kendaraan tadi? 6 kendaraan, cuma tadi karena saya salah ketik jadi di running ulang. Terus udah ditambahin 3 kendaraan lagi. Terus udah nyewa semua kendaraan, sama menu tampilkan stroke, sama tadi udah menu tampilkan stroke. Terus yang terakhir tadi sudah keluar dari programnya juga. Nah mungkin hanya ini saja yang bisa saya lakukan untuk praktikum tugas 3 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksi dan bimbingannya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktikum tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dari saya, Syifa Disa Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksi dan bimbingannya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.